Anda kembali di News Prime. Pemirsa, pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier menuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga menggunakan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan, pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun, Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak Pasar? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, sebagai sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu masih ke Pak Pasar. Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan, meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menurut PP nomor 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan, pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Dan untuk menjawab pertanyaan mengenai pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Susinang Tias Kertopati, pengamat Hankam dan intelijen. Selamat malam, Bu Nuning. Mbak Nuning, selamat malam. Mbak Nuning bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Mbak Nuning. Mbak Nuning. Malam. Selamat malam. Iya, Mbak Nuning sudah bergabung bersama dengan kita. Mbak Nuning, apa pandangan Anda mengenai pemberian pangkat Letkol Tituler kepada Deddy Corbuzier? Ya, sebenarnya pemberian pangkat tituler itu suatu hal yang sudah berlangsung sejak lama. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Siapapun bisa diberi pangkat tersebut. Itu kan pemberian pangkat tituler itu diatur dalam PP 39 tahun 2010 ya, tentang administrasi prajurit TNI. Namun demikian itu tidak begitu saja. Itu memang harus melalui seperti wanjakti, layaknya pemberian pangkat kepada prajurit pada umumnya. Nah, itu ada hak kewajiban dan lain sebagainya begitu. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan baik itu di DPR, kan Ibu Mutia Hafid Ketua Komisi 1 juga sudah menyampaikan kami tidak menjadi masalah, tetapi mengapa harus Deddy Corbuzier yang menjadi yang diberi pangkat Letkol begitu? Apa jasanya kepada negara? Selama ini yang kita tahu itu diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya, ya, yang di pangkunya. Itu ada di dalam regulasi, di dalam PP 39 2010, Mas Abe. Iya. Jadi memang dalam hal ini yang penting itu bagi Mabes TNI, lalu kemudian TNI Angkatan Darat dan Kemenhan, itu menjawab pertanyaan publik. Iya. Mengapa harus Deddy Corbuzier? Itu kan melekat juga hak dan kewajibannya. Oke lah, Deddy mungkin mengatakan bahwa saya tidak akan mengambil gaji dan lain sebagainya. Ya, kita dalam tanda kutip kita tahu dia sudah kaya raya ya. Tetapi bukan di situ letaknya. Mengapa harus dia? Apakah mau bikin batalion YouTuber?
atau apa. Saya tahu bahwa Dedi itu adalah duta bela negara. Tetapi kenapa juga harus Dedi sebagai duta bela negara? Apakah karena memang sudah mengenal baik dengan pejabat-pejabat di TNI Angkatan Darat atau bagaimana begitu? Nah, ini yang perlu dijawab. Selama ini pemberian tersebut terkesan ujuk-ujuk ya, sampai Ketua Komisi 1 pun mengatakan kaget ya. Apalagi kami yang masyarakat biasa begitu. Jadi memang dalam hal ini harus ada penjelasan, itu saja gitu. Oke, implikasinya apa sebetulnya Mbak Nuning terhadap Deddy Corbuzier secara personal? Loh, kita tidak bicara soal implikasi ya. Kalau dirinya sudah memang dinyatakan ada jasa kepada negara, apa jasanya begitu? Ini bukan soal implikasi. Dedi bukan maksud saya gini ya. Dedi bukan kriminal ya. Dia memang seorang YouTuber yang sukses. Betul. Gitu. Nah, kalau memang alasannya itu, apa kaitannya dengan kepentingan dari TNI AD khususnya, lalu Mabes TNI dan Kemenhan mengangkat dirinya begitu. Itu kan yang harus dijelaskan. Ini bukan soal implikasi, dia bukan seorang kriminal kok. Gitu ya, tetapi perlu dijelaskan mengapa harus dia yang berjasa ya. Misalnya kita katakan artis, ada banyak artis yang selalu mengumandangkan cinta tanah air, bela negara dan lain sebagainya, kok tidak diberi begitu. Lalu jabatan-jabatan lain, misalnya anggota DPR yang banyak kontribusinya kepada negara atau seorang analis pengamat, itu kok tidak diberi begitu. Kok malah Deddy Corbuzier yang diberi? Itu yang harus dijawab begitu. Oke. Lantas bagaimana seharusnya kemudian Kementerian Pertahanan ataupun pihak Angkatan Darat menjelaskan kepada publik duduk perkara ini? Iya, tentunya kan ini ketika akan diangkat seorang Deddy Corbuzier menjadi seorang letnan kolonel ya, itu pasti sudah melalui sidang yang bisa kita samakan dengan wanjakti gitu ya, wanjak ya, di dalam proses pengangkatan seseorang di dalam tubuh TNI untuk mendapatkan pangkat apa, jabatan apa begitu. Walaupun ini tituler ini memang tidak selamanya begitu bunyi undang-undangnya, bunyi regulasinya, PP-nya tuh bahwa pangkat tituler itu setiap saat bisa tidak diberikan lagi, atau dengan kata lain di stop lah ya, melekat pada diri seseorang gitu, dengan satu alasan. Dulu Idris Sardi ya, almarhum Idris Sardi, almarhum Profesor Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan, itu kan ada kaitannya dengan TNI. Idris Sardi sebagai seorang jago biola, sering bermain musik dengan korps musik TNI misalnya, lalu mendapatkan gelar letkol. Lalu kemudian Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan yang membedah sejarah TNI. Tentunya itu pantas begitu. Nah, itu kan ada alasannya, karena begini. Nah, ini tanpa alasan tiba-tiba ada seorang DC, Deddy Corbuzier, menjadi seorang letkol. Itu dipertanyakan lah, letkol itu dapat gelar, dapat letkol itu kan berdarah-darah mereka gitu. Betul, jangan sampai ini hanya karena dekat dengan misalnya dengan pejabat-pejabatnya lalu diberikan itu gitu loh. Baik, terima kasih Mbak Nuning atas penjelasan Anda kepada kami mengenai pemberian pangkat kepada Deddy Corbuzier. Terima kasih Mbak Nuning. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda satu lagi.